Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan inayah dan nikmatnya kepada kita sekalian. Sholawat serta salam juga semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Nur Fitriyanti, MPM 22215453 dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dari artikel yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, dengan judulnya itu yaitu pengaruh air rebusan daun jambu biji untuk mengatasi diare pada anak. Dan yang saya teliti itu anak usia 6 sampai 12 tahun di kampung halaman saya yaitu Kampung Cinenjang. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, pasti kalian tahu ya apa itu jambu biji. Kalian pasti sering ya melihat tumbuhan jambu biji, mau itu buahnya, mau itu daunnya, atau pohonnya sekaligus. Karena jambu biji ini di Indonesia itu mudah ditemukan di mana saja. Nah, tumbuhan jambu biji ini kaya akan manfaat. Selain tumbuh buahnya yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena buahnya itu enak ya. Kalian tahu kan buah jambu biji itu yang bulat gitu, terus di dalamnya itu bijinya bisa ada yang putih, ada juga yang merah. Nah, itu sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain dari buahnya ini, tumbuhan jambu biji ini juga si daunnya biasanya digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi diare. Jadi saya mengambil penelitian ini karena di dalam kandungan daun jambu biji ini mengandung kandungan senyawa anti diare. Maka dari itu saya mengambil penelitian ini. Nah, dalam PPT saya yang pertama itu ada latar belakang. Dengan yang pertama itu ada tujuan penelitian, lalu ada manfaat dari penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, langkah-langkah pembuatannya, percobaan penelitian, pembahasan, ada dokumentasi data, kesimpulan, dan juga ada saran. Saya mengambil judul ini dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan air rebusan daun jambu biji untuk mengatasi diare pada anak. Jadi saya ingin mengetahui apakah air rebusan ini efektif jika dikonsumsi oleh anak-anak, terutama anak pada usia 6 sampai 12 tahun. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui kandungan-kandungan yang ada dalam daun jambu biji. Jadi saya mencari referensi dari jurnal lain dan mencari tahu kandungan-kandungan apa saja yang ada dalam daun jambu biji sehingga daun jambu biji ini bisa mengatasi diare. Yang ketiga itu untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan daun jambu biji sebagai obat herbal. Jadi yang pertama itu saya melakukan uji coba, dan ketika uji coba ini berhasil, saya mempublikasinya kepada masyarakat bahwa langkah-langkah pembuatan obat herbal daun jambu biji ini seperti ini begitu. Nah, lalu yang keempat itu untuk mengetahui hasil dan analisis dari eksperimen yang dilakukan pada anak yang mengalami diare. Jadi, apakah semua anak yang mengalami diare ini bisa diatasi oleh daun jambu biji ini, dan apakah hasilnya itu efektif gitu. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian ini. Jadi maksud saya membuat artikel penelitian ini pastinya sudah pasti ya ada manfaatnya. Nah, yang pertama itu untuk diri saya sendiri, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan tentang adanya manfaat daun jambu biji untuk mengatasi diare pada anak.
Yang selanjutnya ada manfaat untuk orang lain, yaitu menambah pengetahuan adanya manfaat air rebusan daun jambu biji untuk mengatasi diare pada anak. Jadi untuk lebih mengetahui bahwa si anak itu tidak perlu diberi bahan-bahan kimia, tetapi ada juga obat herbal yaitu daun jambu biji gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada kajian pustaka, di mana yang pertama itu menurut World Health Organization atau disingkat WHO, penyakit diare ialah didefinisikan sebagai salah satu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsentrasi tinja yang lembek sampai mencair, juga mempertambah frekuensi buang air besar yang lebih dari biasanya, bisa 3 kali atau lebih dalam sehari. Jadi diare itu yaitu konsentrasi tinja yang tadinya padat menjadi cair, bahkan biasanya cair banget gitu. Dan dalam sehari itu buang air besarnya bisa 3 atau lebih. Nah, tadi kan kita membahas tentang apa itu penyakit diare, pengertian tentang penyakit diare. Lalu kalian tahu gak sih apa penyebabnya anak itu bisa mengalami diare? Jadi yang menyebabkan penyakit diare itu yaitu bakteri Escherichia coli, dan penyebabnya itu sering terjadi kepada anak. Kenapa? Karena anak itu kalau istilahnya itu jorok ya, jarang mencuci tangan atau mungkin memakan makanan yang kurang sehat seperti jajan sembarangan. Lalu di sini saya akan memberi solusi tentang bagaimana cara mengatasi penyakit diare pada anak ini. Umumnya yaitu menggunakan daun jambu biji untuk mengatasi diare karena memiliki khasiat sebagai antiinflamasi, antimutagenik, dan antimikroba dan antigesik. Nah, pada umumnya daun jambu biji ini juga dahulu kala sering digunakan oleh masyarakat dahulu untuk mengatasi diare, dan di sini saya mencobanya kepada anak yang berusia 6 sampai 12 tahun. Apakah itu efektif atau tidak? Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil di sini yaitu jenisnya eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan sumber data primernya yaitu anak-anak usia 6-12 tahun dengan sumber referensi atau data sekundernya yaitu buku dan jurnal. Analisis datanya berbentuk kajian isi. Yang selanjutnya itu ada langkah-langkah pembuatannya. Langkah-langkah pembuatannya ada alat dan bahan, dan yang pertama yaitu alat, kompor gas, panci, saringan, dan gelas. Untuk bahannya yaitu daun jambu biji dan air. Nah, langkah-langkah pembuatannya yaitu pilih dan petik daun jambu biji terbaik yang dekat dengan pucuk daun ketiga, keempat, dan kelima. Lalu bersihkan daun jambu biji dengan air yang mengalir. Siapkan panci untuk merebus daun jambu biji dan rebus daun jambu biji dengan api kecil. Tunggu hingga mendidih dengan ditandai daunnya berwarna kecoklatan. Matikan api lalu tuangkan air rebusan ke dalam gelas menggunakan saringan. Lalu sajikan dan berikan kepada anak yang terinfeksi diare. Nah, yang selanjutnya itu yaitu ada percobaan. Dilihat pada tabel 1, Selpa 8 tahun 23 kilo 128 cm dengan frekuensi diare menurun. Ada Najwa 10 tahun 30 kilo 133 cm dengan frekuensi diare menurun. Ada Aini 6 tahun 20 kilo 120 cm dengan frekuensi menurun. Dan ada Tresna 10 tahun 27 kilo 134 cm dengan frekuensi diare menurun. Dan ada Sela 6 tahun 21 kilo 118 cm dengan frekuensi diare menurun. Hasil dari percobaan hari kedua yang selanjutnya bisa dilihat dari tabel berikut. Tabel 2 merupakan hasil percobaan dari hari kedua. Ada Selpa 8 tahun 23 kilo 120
3 cm dengan frekuensi menurun. Ada Najwa 10 tahun 20 kilo 133 cm dengan frekuensi buang air besar tetap. Ada Aini 6 tahun 20 kilo 120 cm dengan frekuensi menurun. Ada Tresna 10 tahun 27 kilo 134 cm dengan frekuensi menurun. Ada Selpa 6 tahun 21 kilo 118 cm dengan frekuensi menurun. Yang selanjutnya ada percobaan ketiga. Selanjutnya yaitu percobaan ketiga atau hari ketiga. Ada Selpa 8 tahun 23 kilo 123 cm sembuh, dan ada Najwa 10 tahun 30 kilo 133 cm mengalami frekuensi menurun, dan Aini 6 tahun 20 kilo 120 cm sembuh. Dan ada Tresna 10 tahun 27 kilo 134 cm sembuh, dan Sela 6 tahun 21 kilo 118 cm tidak mengonsumsi lagi air rebusan daun jambu biji. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan. Jadi pada tabel 1 itu didapatkan data yang mengonsumsi air rebusan daun jambu biji selama 1 hari terjadi penurunan frekuensi air besar pada anak. Selanjutnya itu hasil penelitian pada tabel yang kedua. Didapatkan data bahwa pada hari kedua mengonsumsi air rebusan jambu biji, ada beberapa anak mengalami penurunan frekuensi buang air besar, bahkan ada juga anak yang sembuh. Nah, tetapi ada satu anak yang dengan frekuensi buang air besar yang tidak mengalami perubahan. Jadi frekuensi buang air besarnya itu yaitu tetap. Yang telah tadi saya jelaskan bahwa setelah diwawancarai ternyata anak itu tidak menjaga kebersihan dan memakan makanan yang tidak sehat, yaitu memakan pedas gitu. Nah, dalam penelitian ini didapatkan bahwa terdapat pengaruh mengonsumsi rebusan tumbukan daun jambu biji terhadap penurunan frekuensi diare. Selanjutnya itu hasil dari tabel 3. Data yang dihasilkan yaitu rata-rata anak yang mengonsumsi air rebusan daun jambu biji ini mengalami penyembuhan. Juga anak yang tadinya frekuensi pada hari kedua ini tetap, sekarang ini setelah mengonsumsi kembali didapatkan frekuensi anak ini mengalami penurunan lagi. Nah, jadi saya berpendapat bahwa semakin rutin mengonsumsi air rebusan daun jambu biji, maka akan memiliki hasil yang lebih cepat pada saat mengatasi diare. Selain itu, karena jambu biji ini dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan tradisional yang mempunyai keuntungan mudah diperoleh, banyak digunakan di kalangan masyarakat, dan sebagai tanaman herbal tidak memiliki efek samping yang berlebihan. Pendapat saya juga, selain mengonsumsi air rebusan daun jambu biji, kita harus menjaga kesehatan, kebersihan, dan mengonsumsi makanan yang sehat, tidak mengonsumsi makanan-makanan yang dapat menimbulkan diare lagi. Jadi dalam penelitian ini artinya bahwa rebusan tumbuhan daun jambu biji efektif dapat mengatasi diare pada anak dengan menurunkan frekuensi buang air besarnya. Jadi rebusan air jambu biji ini berpengaruh kepada penderita diare. Yang selanjutnya kita lihat ya, ada dokumentasi data. Nah, untuk kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa pemberian rebusan daun jambu biji efektif dalam menurunkan frekuensi diare bila dikonsumsi secara rutin. Selain memberikan air rebusan jambu biji, juga kita harus menjaga kebersihan. Juga makanan-makanan yang kita konsumsi itu tidak memberikan efek samping, tidak mengonsumsi pedas dulu, supaya proses penyembuhannya itu sempurna gitu, lebih cepat proses penyembuhannya. Lalu yang selanjutnya ada saran. Di sini saya menyarankan peneliti bisa lebih mengembangkan isi kandungan yang ada dalam daun jambu biji selain untuk mengatasi diare. Jadi kan di dalam daun jambu biji itu banyak kandungan selain untuk mengatasi diare. Nah, sebaiknya peneliti itu mengembangkan manfaat itu. Yang selanjutnya, masyarakat harus belajar mengelola tanaman herbal. Selain tanaman jambu biji, masyarakat juga harus bisa mengelola tanaman obat seperti itu. Dan saran saya itu jambu biji dibudidayakan supaya makin mudah didapatkan. Emang ya, di Indonesia itu tanaman jambu biji banyak dan mudah didapatkan. Dan karena terbukti banyak manfaatnya, saya sarankan tanaman jambu biji ini dibudidaya supaya lebih mudah dan
dikelola manfaat-manfaatnya dari daun, dari buahnya, dan lain-lain. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, saya tutup presentasi ini. Sampai ketemu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.